Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita terhindar dari musibah bahaya COVID yang sangat mengerikan ini. Pemirsa Naba TV rahimakumullah. Saat ini saya sedang berdiri di pesantren baru, yaitu pesantren Mu'allaf Center An-Naba, cabang ke-6 di daerah Gadok, Bogor. Kebetulan sejak tanggal 1 Juli kemarin, alhamdulillah kita sudah menerima santri baru, mu'allaf baru di pesantren ini, yang merupakan ciri khas kita, karena pesantren ini merupakan pesantren pembinaan mu'allaf. Dan saya juga termasuk mengungsi sementara hijrah ke lingkungan pesantren ini, karena tempat tinggal saya, lingkungannya sedang mengganas, kata orang Medan itu mengganas corona hari ini. Untuk wilayah Jakarta, Masya Allah itu sangat mengerikan sekali. Dan kita harus waspada. Saya sebagai manusia biasa tentu wajib berikhtiar, wajib menyelamatkan diri saya dari bahaya COVID ini. Namun, waktu yang bersamaan, alhamdulillah, sekaligus kita memulai penerimaan santri baru di pesantren Mu'allaf Center An-Naba cabang Bogor ini. Dan walaupun masih sedang pembangunan, tetapi gedung yang satu ini sudah bisa menampung kurang lebih 100 santri. Untuk kedepannya, insya Allah bisa menampung 700 santri mu'allaf di tempat ini. Pemirsa Naba TV rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah kepada diri saya dan kepada antum semuanya terkait dengan masalah corona ini, karena kita lihat sudah 1,5 tahun kita mengalami musibah ini. Ternyata sekarang bukan semakin berkurang kuantitas dan kualitasnya, justru semakin bertambah. Kita sudah berusaha segala macam melakukan ikhtiar sebagai manusia. Pemerintah juga sudah mengupayakan bagaimana rakyat Indonesia secepat mungkin melakukan vaksinasi. Dan saya pribadi juga alhamdulillah sudah melakukan vaksin. Tetapi ternyata corona semakin mengganas, kata orang Sumatera Utara. Nah, saya pikir sikap kita kepada corona ini tidak bisa lagi sepele, tidak bisa menganggap enteng, karena ini sudah menjadi masalah nasional, bahkan menjadi masalah internasional. Tentu kita harus banyak melakukan introspeksi, melakukan evaluasi. Ya, kenapa sampai hari ini sudah 1,5 tahun musibah corona ini atau wabah corona ini belum juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita ini sibuk melakukan ikhtiar-ikhtiar menurut akal sehat manusia, bagaimana cara penanggulangannya yang cepat. Tetapi kita lupa bahwa boleh jadi wabah corona ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukum kausalitas sebab akibat. Karena kita mungkin ya sudah terlalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan terlalu merajalela di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kita dengan wabah corona ini.
Sayangnya, sikap kita dan juga sikap para pemimpin kita di dalam menghadapi wabah corona ini, belum ada terdengar di telinga kita bahwa pemimpin menghubungkan corona ini dengan dosa. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin di zaman dulu atau umat-umat terdahulu, ketika mereka mendapatkan wabah yang semacam ini, dengan cepat mereka menghubungkan bahwa wabah ini ada kaitannya dengan perilaku, dengan dosa, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hari ini santai-santai saja. Kita sibuk mencari terapi-terapi, kita sibuk mencari vaksin buatan manusia. Tetapi ada juga yang kita lupakan. Sebagai ikhtiar manusia, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi ada, saudara, vaksin yang lebih hebat daripada vaksin ini. Lebih canggih daripada vaksin AstraZeneca, Sinovac, atau Pfizer, atau apalah namanya yang dibuat oleh manusia. Apa vaksin yang paling tinggi dosisnya? Adalah Al-Quran, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'idhah, pelajaran dari Tuhanmu berupa Al-Quran. Yang Al-Quran itu, kata Allah, bisa menjadi syifa lima fis sudur, obat penenang hati, bahkan obat penyembuh, penawar fisik yang sakit ini. Wahudan, sebagai petunjuk, warahmah, dan sekaligus menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, memberikan satu tawaran kepada kita bahwa ada vaksin yang lebih tinggi dosisnya daripada vaksin-vaksin yang ada sekarang, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, saya pikir kita sebagai umat Islam sudah waktunya kita menyadari ini. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada petunjuk Al-Quran, agar segera diangkat wabah corona ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini, saudara, pasti ada hubungannya dengan sebab akibat. Umat-umat yang terdahulu, setiap kali mendapatkan musibah yang seperti ini, mereka tidak jauh-jauh. Dengan cepat mereka mengatakan, ini adalah karena dosa manusia. Saya ingin memberikan satu cerita, satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Umat beliau, yaitu dari kalangan Bani Israel. Cerita-cerita Israiliyat ini sebenarnya boleh kita ceritakan. Karena Rasul pernah mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel atau cerita-cerita Israiliyat ini, wala haraj. Tidak ada dosa bagimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja memang kalau kita mendengarkan kisah-kisah atau cerita-cerita Israiliyat ini, tentu sikap kita, la nusaddiquhu jami'an wa la nukadzibuhu. Tidak boleh kita benarkan semuanya cerita ini, tetapi tidak boleh pula kita dustakan seluruhnya. Artinya, ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita Israiliyat yang semacam ini. Contohnya ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahwa beliau dan umatnya tentunya pernah mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Akibat musim kemarau yang kepanjangan ini, saudara-saudara, terjadilah kekeringan di mana-mana, tanam-tanaman pada mati, sehingga beliau dan umatnya mengalami krisis pangan, krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Maka suatu hari, Nabi Musa AS mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk pergi ke tanah lapang yang luas. Dalam rangka apa? Mereka melakukan istighosah. Nah, kalau istilah orang NU itu ada namanya istighosah. Berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad dan umatnya melakukan istighosah dengan cara solat istisqa. Tapi di zaman Nabi Musa belum ada itu.
Yang mereka lakukan adalah berdoa ke tanah lapang yang luas bersama kaumnya. Intinya adalah Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Setelah mereka berdoa, ternyata hujan tidak kunjung turun, saudara. Sampai kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sebagai nabi, sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau menguji kami dengan musim kemarau yang sangat lama sekali. Sampai kami mengalami krisis air, kekeringan di mana-mana. Ya, pertanian mati, tumbuh-tumbuhan mati, tanam-tanaman mati semuanya. Dan kami sudah mengadu kepadamu, ya Allah. Kami sudah berdoa bersama kaumku. Namun sampai hari ini belum juga Engkau turunkan hujan." Maka dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, bahwa yang menyebabkan terhalangnya turun hujan, terhalangnya rahmatku kepada kamu dan kaummu," kata Allah, "karena di tengah-tengah kaummu itu ada seorang pelaku maksiat yang terus-menerus dia melakukan dosa selama 30 tahun," kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu ingin diturunkan hujan, maka orang yang pelaku maksiat selama 30 tahun itu usir dulu dari lingkunganmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Musa kemudian mengajak lagi seluruh kaumnya berkumpul di tanah lapang yang luas untuk menyampaikan perihal ini. Kata Musa, "Wahai saudara-saudaraku, wahai kaumku semuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku bahwa ternyata penyebab musim kemarau berkepanjangan ini ada di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah kaumku ini. Seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun terus-menerus, sehingga membuat Allah murka. Dia yang melakukan maksiat, kita terkena getahnya. Maka saya minta, kalau di antara kaumku yang hadir sekarang ini merasa dia adalah pelaku maksiat tersebut, saya minta dia segera keluar dari jamaah ini." Ternyata pemirsa, yang bersangkutan ada di tempat itu, namun yang bersangkutan tidak mau keluar, saudara. Kenapa dia malu? Begitu Nabi Musa mengatakan bahwa penyebab kemarau panjang ini adalah pelaku maksiat itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersangkutan tiba-tiba merasa sadar, merasa malu. Oh, ternyata saya penyebab kemarau ini. Lalu yang bersangkutan, saudara-saudara, dia bertekuk lutut, dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menangis, dia mengaku bersalah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang bersangkutan tidak mau keluar dari jamaah Nabi Musa tadi. Yang dia lakukan apa? Dia taubat. Dia menyesali perbuatan itu. Dia menangis. Akhirnya dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang bersangkutan. Tidak lama setelah dia menangis, bertaubat kepada Allah, tiba-tiba turunlah hujan yang begitu lebat. Tetapi tidak ada orang yang keluar. Lalu Nabi Musa terheran-heran. Kembali dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, sekarang Engkau telah turunkan hujan. Sementara persyaratan yang Kau berikan kepada kami, kalau ada pelaku dosa di antara kaumku ini, segera keluar. Saya sudah umumkan kepada mereka, ya Allah, ternyata tidak ada yang keluar. Kalau begitu, ya Allah, tolong tunjukkan kepada aku, ya Allah, siapa pelaku maksiat itu." Kata Allah kepada Musa, "Hai Musa, pelaku maksiat itu ada di lingkunganmu sekarang, dan yang bersangkutan telah taubat kepadaku," kata Allah. "Maka dengan taubatnya dia, sekarang aku turunkan hujan kepadamu dan kepada kaummu," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa menuntut supaya diperlihatkan siapa manusia yang dimaksud. Tapi Allah katakan, "Telah aku tutupi aib orang yang bersangkutan, dan yang bersangkutan pun tidak disebutkan siapa oleh Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudaraku pemirsa, Anda batipi rahimakumullah. Apa ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ternyata penyebab semua terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan adalah karena dosa, saudara-saudara.
Jadi kalau kita bicara tentang corona ini, saya pikir ini corona adalah erat kaitannya dengan perilaku manusia, dengan dosa-dosa manusia. Maka solusinya apa? Di samping kita berusaha melakukan ikhtiar, ya, melakukan vaksin, menjaga jarak, menghindari perkumpulan dan lain sebagainya, yang tidak boleh kita lupakan adalah mari umat ini, pemimpin mengajak rakyatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus diawali oleh pemimpin yang bersangkutan. Barulah insya-Allah Allah akan turunkan lagi keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk satu negeri adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dikeluarkan keberkahan dari dalam perut bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saudara-saudara, kalau kita baca dalam sejarah, disebutkan di dalam Al-Quran, rata-rata kehancuran umat-umat yang terdahulu itu, penyebabnya tidak lain adalah dosa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan berapa banyak umat-umat yang terdahulu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak dihancurkan oleh Allah kecuali satu saja penyebabnya. Apa itu? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kami ganti mereka dengan generasi, dengan umat lain, umat yang baru, yang lebih baik daripada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya, kehancuran kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Saba, itu semua adalah karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pemirsa Nabat TV, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bisa kita segera keluar dari musibah ini. Tidak ada jalan yang terbaik selain daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ajarannya yang benar ini, yaitu agama Islam yang kita imani. Semoga kuliah singkat ini bermanfaat kepada antum semuanya dan kepada saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat musibah dari kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya